Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Maria Marta JB dengan NIM 1903030041 kelas B semester 5 Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan hasil review buku ke-8 tentang kekuatan dan protes. A. Teori kekuatan protestor. 1. Guru reklamasi frame, studi visual terhadap pemberontakan Arab. Sepanjang bulan-bulan pertama tahun 2011, orang-orang menduduki jalan-jalan dan mempertaruhkan hidup untuk menuntut penggulingan para pemimpin otoriter di Tunisia, Mesir, dan Libya. Menggunakan analisis visual dari ribuan foto yang diambil dari protes selama pemberontakan, kami menemukan bahwa pemprotes umumnya diproduksi di 3 negara apa yang kami tafsirkan sebagai kerangka utama reklamasi yang berfokus pada reklamasi apa mereka merasa adalah hak mereka untuk memiliki integritas dalam pemerintahan, bangsa, dan martabat orang yang dicintai. Pertama, melalui penggambaran Ben Ali, Mubarak, dan Gaddafi sebagai rabit penjahat, pencuri jahat, vampir jahat, dan penjahat korup, pemprotes membingkai protes mereka sebagai penolakan total terhadap para pemimpin mereka. Kedua, memobilisasi bendera nasional untuk menekankan cinta mereka untuk negara mereka dan kepercayaan mereka pada yang lebih baik masa depan. Pengunjuk rasa mengklaim niat mereka untuk menebus bangsa dari para pemimpin mereka dibenci. Ketiga, mereka membingkai protes mereka sebagai merebut kembali martabat, ingatan, dan identitas sanak saudara dan sesama mereka warga negara hilang atau dibunuh oleh negara. Karena protes tidak memiliki organisasi yang kuat, tunggal hadir secara nasional kepemimpinan meskipun kelompok mesolevel yang berbeda memberikan panduan, kami menyarankan bahwa pembingkaian cenderung memiliki mobilisasi berkelanjutan dalam menghadapi represi berdarah. Butuh keberanian untuk menghadapi pasukan keamanan di Tunisia, Mesir, Libya. Hari ini masuk dan keluar hari. Para pengunjuk rasa harus berbagi makna dan emosi untuk terus berjalan dan menyatukan ini dalam bingkai utama yang cukup akal untuk memotivasi mereka selama berhari-hari dan berminggu-minggu. Kami menyarankan agar master frame reklamasi melakukannya di iklim represi yang terjadi. 2. Memahami strik dalam abad 21 perspektif dari Amerika Serikat. Kemana modal pergi, konflik pergi, tulis Silver, sambil melihat ke atas sejarah perjuangan pekerja mobil di abad ke-20. Kami setuju, namun keragaman aktivitas pemogokan di abad ke-21 tidak mudah dipahami oleh kerangka teori tradisional. Seperti yang telah kami tunjukkan, serangan saat ini tidak dapat dilihat secara sederhana dari segi logika ekonomi yang mengasumsikan institusi stabil yang melindungi hubungan normal dan perundingan bersama. Demikian pula politik kritik terhadap lembaga-lembaga tersebut untuk menyalurkan atau menampung keluhan pekerja adalah kurang berguna ketika lembaga-lembaga itu tidak lagi berfungsi seperti dulu. Dalam Amerika Serikat, penelitian tentang serangan sebagian besar telah dimasukkan ke dalam yang lebih luas paradigma gerakan sosial. Sementara teori gerakan sosial menawarkan nilai wawasan tentang bentuk dan proses mobilisasi, bagaimanapun itu abstrak dan konteks khusus untuk pemogokan dengan memperlakukannya sebagai bentuk umum dari protes. Untuk kami, kunci untuk memahami pemogokan adalah status mereka sebagai episode konflik yang didasarkan dalam perubahan struktur dan peraturan hubungan kerja. Dalam makalah ini, kami terlibat dengan PRA sebagai cara terbaik untuk menangkap kekasan aktivitas pemogokan. Kami membangun PRA untuk meninsintesis kerangka kerja yang dapat mengidentifikasi variasi lintas konteks, memungkinkannya menjadi bermakna perbandingan kasus, dan memungkinkan kami untuk memahami pemogokan baru dan yang muncul di kaitannya dengan sejarah perkembangan kapitalis. 3. Ukuran grup dan penggunaan kekerasan oleh pertahanan kampanye. Multi-level studi metode resistensi. Dalam menganalisis pilihan pemberontakan dengan kekerasan versus perlawanan tanpa kekerasan.
dalam perdebatan itu, dan untuk memahami mengapa beberapa kelompok menggunakan taktik kekerasan sementara yang lain menggunakan taktik non-kekerasan, perlu untuk melihat ukuran potensi dukungan mereka basis. Perlawanan non-kekerasan bisa efektif dan cari bagi kelompok untuk menghindari biaya pemberontakan dengan kekerasan, tetapi keberhasilannya tergantung pada kemampuan kelompok untuk memobilisasinya banyak orang. Grup dengan batas yang lebih kecil pada ukuran mereka, basis dukungan cenderung tidak memperhitungkan bahwa anti kekerasan akan efektif dan lebih mungkin untuk terlibat dalam pemberontakan kekerasan. Grup dengan batas yang lebih besar lebih banyak kemungkinan untuk menghitung bahwa mereka akan dapat memobilisasi jumlah orang yang cukup agar perlawanan tanpa kekerasan menjadi efektif dan lebih cenderung memilih taktik ini. Kelompok-kelompok yang bergerak di sepanjang garis pro-demokrasi memiliki potensi untuk memobilisasi sebagian besar masyarakat dan lebih cenderung menggunakan perlawanan tanpa kekerasan sebagai hasil. Untuk kampanye Marxis, sulit untuk mengukur ukuran potensi mereka mendukung basis ex ante, membuat mereka lebih cenderung menggunakan kekerasan. 4. Marginalisasi dan mobilisasi kekuatan di gerakan sosial tanpa kekerasan. Salah satu cara untuk mulai memahami bagaimana marginalisasi membentuk mobilisasi tanpa kekerasan adalah dengan mengingatkan diri kita sendiri tentang beberapa pelajaran yang telah kita pelajari dari studi tingkat konflik yang paling umum. Tidak semua konflik sama. Beberapa konflik terungkap antara pesaing yang sebanding. Yang lain memperdalam kekuatan yang sudah sangat dalam kesenjangan. Beberapa berkembang dengan cepat. Yang lain tumbuh perlahan dan membutuhkan waktu puluhan tahun atau lebih untuk menyelesaikan. Beberapa konflik memakan seluruh masyarakat. Lainnya dikelola dengan hati-hati dalam insiden yang terisolasi dan ditargetkan. Konflik non-kekerasan juga menempati berbagai bentuk. Di sini saya telah mengambil survei tentang pendekatan sosiologis yang berbeda untuk konflik untuk lebih memahami bagaimana pertanyaan ketidaksetaraan di antara para penentang seringkali berada di luar kerangka tipikal. B. Kekuatan lembaga dan tradisi. 1. Ilegitimasi politik stabilitas dan erosi aliansi, pelajaran dari akhir apartheid di Afrika Selatan. Ilegitimasi secara luas diidentifikasi sebagai penyebab revolusi dan bentuk-bentuk lain dari perubahan politik transformatif, namun kapan dan bagaimana hal itu mempengaruhi proses ini ambigu. Kami memeriksa kapan dan bagaimana anak haram mempengaruhi stabilitas rezim politik melalui analisis historis Partai Nasional Afrika Selatan dan rezim apartheidnya yang berlangsung dari tahun 1948 hingga 1994. Banyak sarjana Afrika Selatan mengidentifikasi ketidakabsahan rezim sebagai katalitas untuk akhir apartheid. Namun, konsisten dengan pernyataan bahwa anak haram tidak mengakibatkan ketidakstabilan politik, NP mempertahankan kekuasaan selama beberapa dekade, meskipun domestik krisis legitimasi dan gerakan global yang mengecam rezim apartheid tidak sah. 2. Penangkapan ikan paus di Korea, wisata pembingkaian dan potensi melawan norma internasional. Warga Korea Selatan di kota Ulsan mengklaim bahwa makan daging ikan paus adalah sebuah tradisi. Tapi apa peran OMS dalam membuat perburuan paus menjadi tradisi yang diidentikan dengan identitas lokal? Sebagai tindak lanjut dari konfrontasi yang terjadi di Korea antara pengunjuk rasa anti perburuan ikan paus dari Greenpeace dan pembela lokal penangkapan ikan paus, ditunjukkan bahwa tradisi bukanlah hasil yang tak terelakkan dari konservasi masa lalu. Sebaliknya, ini adalah hasil dari mobilisasi, pembingkaian, dan pilihan yang dibuat oleh peserta gerakan. Tradisi di kota perburuan paus Ulsan terbentuk melalui perjumpaan antara gerakan sosial yang berlawanan, mendorong pilihan strategis counterframing, frame breaking, dan disonansi antara aturan pembingkaian dan perasaan. 3. Mobilisasi untuk agama kebebasan, pendidikan struktur peluang dan hasil konservatif aktivitas kampus Kristen.
Perguruan tinggi dan universitas adalah situs umum dan target gerakan sosial. Namun, sebagian besar beasiswa tentang gerakan berbasis kampus berfokus pada masalah mobilisasi daripada hasil. Lebih jauh lagi, relatif sedikit penelitian yang mempertimbangkan karakteristik khusus dari perguruan tinggi dan universitas yang mempengaruhi hasil gerakan berbasis kampus. Dalam kondisi apa penargetan gerakan berbasis kampus perguruan tinggi atau universitas cenderung bertemu dengan sukses atau gagal dalam proses politiknya teori. MC Adam menunjukkan bahwa gerakan sosial yang menargetkan negara dapat berhasil ketika peluang politik ada, sumber daya ada, tersedia untuk penantang, dan peserta potensial mengalami pembebasan kognitif. 4. Epilogi. Pembaharuan penelitian dalam gerakan sosial, konflik, dan perubahan. Penelitian gerakan sosial, konflik, dan perubahan memiliki perbedaan sejarah penerbitan penelitian inovatif tentang perang internasional, upaya perdamaian, protes, dan mekanisme lain untuk perubahan sosial. Pada saat yang sama, besar dan beragam kerumunan seringkali dengan pemrotes bertopeng turun ke jalan-jalan di sekitar dunia untuk menuntut keadilan rasial. Gerakan-gerakan ini menawarkan contoh taktik protes online yang inovatif dan menunjukkan betapa dramatisnya gangguan sosial, memberikan peluang untuk membuat perubahan sosial yang positif untuk bertahan ketidakadilan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.